Be strong. Halo semua. Jadi di video ini aku akan mengajak kalian untuk mengetahui apa sih peranan vektor di kehidupan kita sehari-hari. Ternyata tanpa kita sadari sangat banyak peranan vektor pada kehidupan manusia. Apa saja itu? Nah, kita akan membahasnya. Tapi sebelum itu, kenalin, aku Yara Federica Sibarani dari kelas 10 MIA 1. Seperti yang kita ketahui bersama, vektor itu adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu. Vektor digambarkan sebagai panah yang menunjukkan arah vektor, dan panjang garisnya disebut besar vektor. Oke, mari kita bahas. Yang pertama, terjun payung. Di saat penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah kapal, tetapi jauh melenceng karena adanya dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Pada saat seorang melakukan olahraga tersebut, mereka akan terjun dengan kemiringan tertentu hingga menginjak tanah. Yang kedua, penyeberangan perahu. Ketika perahu menyeberangi sungai, maka kecepatan gerak perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan gerak perahu dan kecepatan air. Contoh yang ketiga, panahan. Dalam suatu kejadian, seorang pemanah menarik anak panah dari busurnya. Sebenarnya, arah gerak anak panah merupakan penjumlahan vektor gaya tarik tali dari kedua ujung busur tersebut. Contoh yang keempat, landing pesawat. Pesawat yang ingin terbang dan mendarat menggunakan metode vektor, sehingga ketika turun tidak langsung jatuh ke bawah, tetapi melalui arah vektor yang disesuaikan. Dengan demikian, orang-orang yang berada di dalamnya pun tidak jatuh atau terombang-ambing. Contoh kelima, saat kita menerbangkan layang-layang. Konsep vektor ini juga diaplikasikan terhadap orang yang sedang bermain layang-layang, sehingga arah layang-layang yang sedang terbang tidak lurus terhadap orang yang memegang tali layangan. Dengan demikian, orang tersebut dapat melihat layangan lebih jelas karena ada pengaruh vektor. Contoh peranan vektor yang lainnya, yaitu yang keenam, ada jungkat-jungkit. Saat seorang anak bermain jungkat-jungkit pada bidang miring menggunakan gaya vektor, sehingga anak tersebut tidak jatuh dari bidang miring tersebut. Oke teman-teman, jadi contoh peranan vektor yang kita bahas terakhir di video ini yaitu tentang kapal selam. Pada kapal selam ini diberi rongga udara yang fungsinya sebagai tempat masuk dan keluarnya air atau udara. Ketika rongga tersebut berisi udara, volume air yang dipindahkan sama dengan berat kapal, sehingga kapal selam bisa mengapung. Dan jika tutup udara pada rongga dibuka, maka volume air pada rongga akan bertambah, sehingga kapal pun bisa tenggelam. Ternyata, penerapan vektor dalam kehidupan kita sehari-hari sudah tidak asing kan bagi kita. Bahkan, mungkin kita sudah sering menjumpai dan menikmatinya. Bahwa banyak sekali manfaat dan fungsi dari vektor yang bisa kita ketahui dari video ini. Sekian video singkat saya mengenai penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua.
Untuk teman-teman yang telah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.